Ya, Indonesia kembali mencatatkan prestasi di ajang e-sports internasional, di mana kali ini giliran tim Alter Ego Ares yang sukses mengharumkan nama bangsa setelah berhasil mempertahankan gelar Raja Asia Tenggara dalam kejuaraan PUBG Mobile Southeast Asia Super League Fall 2023 di Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan tim Alter Ego untuk kembali meraih gelar juara tersebut? Sudah hadir bersama kami di studio ada Coach Alter Ego Ares, Denny Vianda, atau yang lebih dikenal dengan nama Coach Devian. Halo, selamat sore Coach Devian. Selamat sore. Salam sport, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio CNN Indonesia. Dan tentunya kami ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu terhadap Alter Ego Ares yang sudah menorehkan prestasi di dunia internasional, khususnya di Asia Tenggara. Nah, ini berbicara soal prestasi yang sudah didapat, tentunya terkait dengan pencapaian apa yang sudah didapat oleh Alter Ego. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau di nasional ini kan selama ini kita ketahui bersama bahwa PMPL Indonesia Fall 2023 ini berada di urutan 7 begitu ya. Ini kan nasional. Ya. Tetapi justru ketika di Malaysia, PMSL Spring 2023 ini mampu bertahan di posisi pertama. Ini apa yang menyebabkan Alter Ego begitu membuat orang-orang mungkin yang tadinya tidak yakin menjadi wah luar biasa sekali begitu. Ya. Jadi ini biar nggak keliru dikit, Spring ini sebelum Fall ya. Jadi memang sebelumnya kita sempat juara di Spring, PMSL Spring itu tingkat Asia Tenggara. Kita berhasil juara 1, nah itu sebelum datangnya Alpha. Nah kemudian setelah itu kita merekrut pemain baru nih. Nah kemudian kita main di lokal Indonesia. Itulah kenapa mungkin karena kita agak coba-coba dikit kan, karena pemain baru kita coba chemistry ulang. Terus kita ketemu hal yang berbeda lagi kan. Di Indonesia kan berbeda dengan sebelumnya, dengan di tingkat Asia Tenggara lawan-lawannya beda, kombinasinya juga beda. Akhirnya mungkin itu salah satu menyebabkan kita jadi kurang maksimal gitu di Indonesianya. Oke, ini artinya coba-coba itu dalam arti untuk mencoba pemain-pemain baru atau justru trik-trik terbaru? Ya, dua-duanya termasuk. Jadi memang karena ada pemain baru Alpha, ini kan dia dari tim baru, adaptasi lagi dengan pemain-pemain yang lama. Kemudian kita coba cari strategi-strategi baru supaya kelopnya si Alpha ini dengan skuad lama itu bagaimana carinya bagusnya. Ya kayak gitu jadinya. Oke. Tapi agak kurang maksimal di situnya. Nah, berbicara soal Alpha ini sendiri, sebenarnya apa yang membuat Alpha ini akhirnya terpilih begitu untuk bergabung di Alter Ego? Ya beberapa pertimbangan lah, karena kita kan butuh pemain kelima waktu itu. Dan istilahnya dengan sebelumnya kita hanya cuma punya 4 pemain, dan di situ kayak kita misalkan 4 pemain ini ada sesuatu, kita nggak punya cadangan, dan kita cari cadangan yang oke, dan kita memutuskan di Alpha. Sebelumnya kita ada beberapa 2 pemain lain yang kita coba, tapi pilihan jatuh ke Alpha karena dia kriterianya itu lebih komplit lah daripada pemain-pemain yang lain. Bisa benar-benar melengkapi skuad kita. Oke, baik. Kalau berbicara soal apa yang sedang berlangsung di Malaysia selama sebulan lah kurang lebih begitu ya, mulai dari tanggal 2 hingga 27 Agustus 2023 ini tentunya kan kalau kita lihat cukup panjang begitu perjalanannya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Mungkin bisa diceritakan bagaimana perjuangan Alter Ego untuk bisa mendapatkan prestasi tersebut. Ya, jujur perjuangannya ini cukup berat ya, karena dari awal tuh benar-benar nggak ada, kayak dari awal mulus itu nggak sama sekali. Rintangannya ada aja dari minggu pertama dan minggu kedua, kayak analis asisten pelatih dari tim kita itu kena penyakit, jadi nggak bisa hadir ke venue selama 2 minggu baru dia recover. Jadi kita kemudian manajer Aces itu dia baru melahirkan istrinya, jadi dia nggak bisa ikut terbang juga. Jadi benar-benar limited resource banget untuk orang belakang layarnya. Jadi kita harus ya seadanya maksimalkan. Dan kemudian juga kita kedatangan pemain baru tadi Alpha itu harus menyesuaikan lagi, kayak sebelumnya menyesuaikan di Indonesia, sekarang menyesuaikan di Asia Tenggara, tingkatannya lebih susah dan tantangannya lebih tinggi juga. Jadi kita benar-benar harus putar otak banget lah untuk di Asia Tenggara di awal-awalnya di liganya. Oke, kalau melihat dari apa yang tadi tantangan-tantangan yang sudah dihadapi oleh para peserta ataupun para pemain dari Alter Ego ini sendiri, sebenarnya apa yang memotivasi mereka sehingga mereka tetap harus berjuang begitu walaupun dengan kendala-kendala yang banyak? Ya mau nggak mau harus berjuang sih, karena ya mereka kan sebagai profesional ya harus berjuang semaksimal mungkin, dan kita juga sebelumnya jadi juara di season sebelumnya. Jadi ya kurang lebih pasti kepingin dong juara lagi, nggak mungkin puas gitu saja. Jadi ya pemecutnya di situ sih, yang terutama orang belakang layar untuk ngingetin kayak masa kalian mau puas dengan yang hasil sebelumnya aja. Ini tantangan baru,
untuk jenjang berikutnya juga kan, kualifikasi untuk jenjang berikutnya, jadi harus lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya. Oke, tapi dari kondisi fisik dan mental pemain itu sendiri cukup baik pada waktu ke Malaysia kemarin? Mental oke sebenarnya, cuma karena kondisi yang nggak tahu ya itu karena tiba-tiba banyak yang ada yang sakit satu persatu itu, jadi itu lumayan berat sih. Kayak untuk di grand final aja ada pemain yang sakit tuh gantian gitu loh, jadi akhirnya terpaksa setelah ini yang waktu itu masih dipaksa masih main bisa, ya hasilnya satu yang nggak main. Setelah pas kemudian di hari terakhir ada satu yang nggak main gantian, jadi satu yang nggak main gitu. Oke, kita coba juga melihat bagaimana performa alter ego dibandingkan dengan pemain lain begitu ya. Kita lihat di sini juga sama-sama mungkin Coach Devian bisa menjelaskan di awal-awal ini kan berada di urutan ke-13, 11, 6, lalu meningkat terus. Sedangkan ini yang posisi pertama justru akhirnya bisa tersalip di ajang kali ini. Nah, ini sebenarnya apa yang bisa Coach Devian jelaskan kepada kami? Apa yang membuat sedikit demi sedikit begitu bisa akhirnya mengalahkan yang posisi pertama ini? Oke, ini kurang lebih grafiknya untuk mulai dari sebelah sini itu dari kita ini kan grand final aja, ada 3 hari. Oke. Di 2 hari pertama kita nggak terlalu maksimal, dan ini sebelum kita mulai hari ketiga ada game 12, 13 sampai game ke-18 kan, ada 6 game terakhir. Nah, kita start di hari ketiga itu dari #13, posisi ke-13. Nah, posisi kita pada saat itu saya sendiri nggak pernah berpikiran untuk bisa jadi juara satu. Yang penting kita ada improvement dari yang sebelumnya, kita lebih baik. Gimana caranya mencut pemain-pemain itu dengan kondisi yang kurang maksimal itu supaya bisa hasil yang terbaik. Dan alhamdulillah di game 1 udah mulai membaik. Game per game kita terus ingetin buat mereka tetap tenang, buat mereka tetap fokus dengan kondisi apapun itu. Apalagi grand final di hari terakhir di Sunway Velocity Mall tuh lumayan padat, ramai banget teriakan-teriakan apa. Bahkan di game pertama di sini tuh setelah ini sebenarnya kita bisa lebih bagus lagi, tapi karena mereka itu over hype gitu. Mereka terlalu over semangat, mereka kurang tenang, kurang fokus. Jadi kita coba tenangin dan tetap kerjasama sama tim. Ya akhirnya naik pelan sampai akhirnya di pas game ke-13 dan 13 ini kita bisa menang di game itu. Jadi makanya kita ngeboost banget kayak dari 11 ke 6 kemudian sampai ke 2. Dan akhirnya pas setelah ini kan ada break, setelah 3 game ada break, kita tetap ingetin supaya tetap fokus ya, karena mereka yaitu ada yang batuk, ada yang kena gangguan lapar segala macam itu, coba kita tetap tenangin semaksimal mungkin lah. Dan alhamdulillah di 3 game terakhir kita bisa mempertahankan di puncak dan bisa jadi juara. Nah, yang menjadi pertanyaan Coach Devian, ini terkait dengan apa yang berada di posisi pertama begitu, yang akhirnya mereka harus mengakui kekuatan dari alter ego ini sendiri. Sebenarnya kalau dilihat, apakah mereka ini sebenarnya tidak mampu untuk menguasai tim dari Indonesia ini, atau justru mereka ini dalam waktu tersebut sehingga mereka kalah karena mereka tidak ada persiapan? Kalau penilaian dari Coach Devian sendiri seperti apa dengan lawan-lawan dari tim Indonesia ini? Lawan-lawan semua pasti udah 100% siap lah. Nggak mungkin ini apalagi di grand final gitu kan, dengan kompetisi yang tingkatnya Asia Tenggara yang udah, mereka bukan tim-tim baru, benar-benar tim yang udah lama. Jadi semua mengalami pressure yang sama sebenarnya. Persiapan juga pasti semua udah maksimal. Cuma ya itu kembali lagi, apalagi grand final dan hari terakhir, pressure itu mempengaruhi efek yang berbeda lah ke setiap pemain. Dan untungnya di tim kita berhasil lah melewati pressure itu, makanya kita bisa perform. Siapa yang paling berat dari tim-tim yang kemarin melawan tim Indonesia ini? Ya sebenarnya tim-tim Thailand tuh rata-rata kuat, kayak di hari pertama di grand final tuh tim Thailand tuh semuanya dari top 5 kalau nggak salah. Yang tim teratas itu dari tim-tim Thailand. Tapi kalau misalnya kalau alter ego ini memang sudah diprediksi sebelumnya oleh kebanyakan nggak memprediksi, karena justru nggak memprediksi, karena di Indonesia kita kurang kan, ada pemain baru, dan di liganya juga sebelum grand final ini kita juga nggak terlalu bagus, nggak mendominasi sama sekali atau apa, jadi sama sekali nggak ada yang memprediksi. Bahkan di hari terakhir juga kita mulai dari peringkat ke-13 jadi peringkat 1, nggak ada yang percaya. Dengan hasil yang diraih ini tentunya Indonesia akhirnya akan menuju ke Turki begitu ya, untuk bertanding ke tingkat dunia global, begitu. Ya, nah, tingkat global. Nah, kalau dari Coach Devian sendiri, untuk melihatnya sendiri untuk di Turki sendiri nanti yang akan berlangsung di bulan November hingga Desember 2023, bagaimana kans tim Indonesia untuk bisa meraih kemenangan? Cukup besar sih sebenarnya, karena apalagi dari yang sebelum-sebelumnya kita udah banyak belajar, dan untuk di global ini mungkin kita memang jarang, apalagi banyak tim-tim Indonesia yang baru lolos di tingkat global yang belum ketemu, tapi justru dengan istilahnya aspek
ketidaktahuan mereka kepada kemampuan kita itu yang bikin kita bisa surprise mereka. Oh, justru itu yang bisa Iya. bikin memotivasi kita untuk bisa lebih memberikan yang terbaik begitu ya. Tetapi persiapannya sendiri yang sudah dilakukan oleh tim Alter Ego sendiri seperti apa untuk nanti bisa ke Turki ini? Untuk persiapan kita mungkin akan lebih ke pemantapan yang sekarang sih, karena kita nggak kepingin lagi kayak kita jelek kayak di 90% tiba-tiba bagus di terakhir. Untuk menjadi juara itu kan kayak ada yang kurang pasti di awal. Seharusnya kalau kita emang benar-benar bagus, perfect kan dari awal udah stabil dan konsisten di atas. Nah itu yang kita pingin godok lagi lah supaya tim ini jadi lebih matang lagi untuk menghadapi situasi-situasi yang baru, karena kan untuk lawan secara global nih lawannya berbeda lagi. Jadi kita harus adaptasi itu. Jadi meningkatkan kemampuan adaptasi kita. Kira-kira yang berat dari dunia dunia internasional yang secara global ini dari mana ini? Biasanya yang selalu diprediksi itu tim dari Cina. Dari Cina justru Iya, ya. iya. Oke, baik. Lalu target apa nih yang akan dicapai begitu nanti di Turki? Pinginnya sih juara ya. Pinginnya juara ya, Belum- nggak belum muluk-muluk, kesampaian. pokoknya Iya, juara pokoknya begitu juara, ya. iya. Oke, tentunya kita harapkan semoga apa yang diharapkan oleh Coach Devian dan juga tim yang dari Indonesia dan seluruh warga Indonesia tentunya sama ingin menjadi juara begitu ya. Terima Ya. kasih Coach sekali Terima lagi kasih. sudah bergabung bersama kami di Ya. CNN Indonesia dan salam sukses selalu Coach. Terima kasih.